kami dari kelompok 1. apa? Halo, saya Pandu Ahmad Maulana, NRP 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amir Fadil Azuti, NRP 2. Halo, saya Adina Sinta Arifah, NRP 7. Halo, saya Nada Dineka Syaputri, NRP 18. Perkenalkan, nama saya Luki Rizkiatur Mubarokatin, NRP 30. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. APAR adalah salah satu alat pemadam api yang sangat mudah cara pengoperasiannya, yaitu dengan cara manual dan diarahkan langsung ke sumber api. Ini saya akan bahas mengenai jenis-jenis APAR. Jadi menurut Permen nomor 4 tahun 1980, jenis APAR itu ada 4. Yang pertama adalah APAR dengan jenis air, yang kedua adalah APAR dengan jenis wool, yang ketiga adalah APAR dengan jenis General Powder, dan yang terakhir adalah APAR dengan jenis gas. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai APAR jenis air itu cocok digunakan untuk memadamkan apa sih? Nah, alat pemadam api ringan atau yang disebut dengan APAR air atau water APAR jenis air adalah jenis APAR yang diisikan oleh air yang bertekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api dan dikarenakan oleh bahan-bahan padat non logam seperti karet, kain, kayu, plastik, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam kebakaran kelas A. Tetapi akan sangat berbahaya nih jika dipergunakan pada kebakaran dan dikarenakan instalasi listrik yang bertekanan yang termasuk ke dalam kebakaran kelas B. Untuk ukuran tabung APAR jenis air ini ada 12 macam, yaitu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo, dan 12 kilo. Itu untuk ukuran tabung APAR jenis air minimalis. Kalau untuk tabung APAR sistem troli, yaitu ada 20 kilo, 25 kilo, 50 kilo, 68 kilo, 70 kilo, 80 kilo, dan 120 kilo. Jenis warna pada APAR air yaitu warna merah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi alat pemadam api ringan atau biasa disebut sebagai APAR. Terdapat beberapa komponen penyusun alat pemadam api ringan. Yang pertama adalah safety pin. Komponen ini berfungsi untuk menahan tuas APAR saat APAR tidak digunakan, sehingga jika tuas APAR tidak sengaja tertekan, maka tidak akan mengakibatkan media pemadam api keluar. Yang kedua, terdapat handle. Fungsi dari handle sendiri sebagai pegangan untuk menekan serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. Selanjutnya ada hose connector yang berfungsi sebagai penghubung selang ke tabung. Terdapat juga pressure gauge yang digunakan untuk mengecek tekanan di dalam tabung APAR. Kemudian ada release valve mechanism yang merupakan area leher keluarnya media dari dalam tabung. Sedangkan slider valve merupakan penghubung keluarnya media
dari dalam tabung. Selanjutnya ada silent tube assembly yang berfungsi sebagai pipa tempat keluarnya media. Terdapat juga hose. Hose ini merupakan selang yang berfungsi untuk menyalurkan media pemadam api dari dalam tabung menuju ke ujung nozzle. Di ujung hose sendiri terdapat nozzle. Nozzle ini merupakan corong tempat keluarnya media pemadam api menuju ke titik api dan biasanya digunakan sebagai pegangan untuk mengarahkan media pada sumber api sehingga kebakaran dapat dipadamkan. Selanjutnya ada nozzle holder yang berfungsi sebagai penahan selang dan dudukan nozzle pada tabung sehingga memudahkan untuk diambil saat akan digunakan. Ada pula tabung atau juga biasa disebut tube adalah tempat di mana media pemadam api disimpan. Di bawah tabung sendiri terdapat plastik boot yang berfungsi sebagai tatakan dari tabung itu. PAS terdiri dari pull, aim, squeeze, dan shoot. Penjelasan sederhana seperti ini. Yang pertama yaitu pull. Maksudnya yaitu menarik safety pin dari tabung api. Caranya tarik saja pinnya tanpa menekan tuas. Karena jika kita menarik pin dengan menekan tuas, maka pin dapat terkunci. Cara seperti ini selanjutnya yaitu aim. Maksudnya mengarahkan nozzle atau selang menuju sumber api. Selang itu berfungsi untuk mengalirkan media pemadam ke sumber api. Jadi kita harus melakukannya dengan benar. Tetapi ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan, yaitu mengarahkan selang, tetapi medianya bukan di ujung, tetapi di tengah atau di pangkal. Nah, cara seperti ini tidak boleh dilakukan. Yang benar adalah yang seperti ini. Kemudian yaitu squeeze. Squeeze maksudnya kita menekan tuas dengan benar. Caranya tekan tuas dengan kencang dan jangan sampai karena kita ingin menghemat malah api tidak padam. Selanjutnya yaitu sweep. Sweep berarti menyapu api dengan media pemadam, yaitu tadi menggunakan selang ya, dengan cara ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, bolak-balik. Pastikan sampai api dan sekitarnya tidak ada. Oh iya, sebelum kalian melakukan pemadaman, kalian kan akan mengambil apar di tempatnya. Nah, cara membawanya jangan sampai kalian hanya membawanya di tuasnya saja. Pastikan jika kalian membawanya hanya di tuas, nanti bisa jebol. Kalian harus membawanya di pundak, yaitu memundak tabungnya. Nah, begitulah penjelasan langkah-langkah menggunakan apar. Tetap ingat pas ya, dan jangan salah melakukan kesalahan. Bagaimana cara merawatan apar yang berisi air? Yang pertama, cek segel di leher tabung, apakah dalam keadaan utuh ataupun tidak. Yang kedua, bersihkan tabung dengan menggunakan air dari debu yang menempel ataupun kotoran yang menempel pada sisi tabung. Yang ketiga, bolak-balik tabung agar menghindari pembekuan yang ada di dalam isi apar.
yaitu cairannya. Kemudian yang keempat, pastikan valve, selang, meter pressure, dan segel dalam keadaan yang baik. Kemudian yang kelima, hindari kontak langsung dengan matahari agar tidak merusak apar itu sendiri. Kemudian yang keenam, buat checklist perawatan agar kita mengetahui laporan data setiap bulan ataupun setiap tahun apakah apar itu sudah dicek atau belum, seperti itu. Nah, jadi untuk mengisi ulang apar dengan jenis air pada permen nomor 4 tahun 1980, di sana ada 8 langkah untuk bagaimana cara kita untuk mengisi ulang apar dengan jenis air. Langkah yang pertama adalah bersihkan bagian dalam tabung dengan menggunakan air bersih. Langkah yang kedua, pastikan saringan, bagian dalam tabung, pipa pelepas isi tabung jangan sampai tersumbat. Langkah yang ketiga, pengisian tidak boleh melewati batas yang tertera. Langkah yang keempat, ketika memerlukan penglarutan yang diperlukan harus pada bejana tersendiri. Langkah yang kelima, larutan sodium bikarbonat atau larutan lain yang memerlukan penyaringan ketika masuk ke dalam tabung harus melalui tahap penyaringan. Langkah yang keenam, gimbal untuk menahan alat lainnya untuk menahan asam atau larutan garam asam ditempatkan kembali ke dalam tabung. Langkah yang ketujuh, gimbal penahan yang agak longgar harus diberi lapisan tipis atau petroleum jelly sebelum dimasukkan. Langkah yang terakhir, tabung gas sistem dikempa harus dengan menggunakan gas atau udara sampai dengan tekanan kerja. Kemudian ditimbang sesuai dengan berat isinya termasuk lapisan sodium. Halo guys, welcome back di YouTube Joanan. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengecek apar yang baik dan benar atau alat pemadam api ringan. Seperti yang kita ketahui, apar adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Apar pada umumnya berbentuk tabung ya, yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Untuk apar sendiri ada beberapa jenis, salah satunya apar jenis powder atau serbuk. Apar ini baiknya digunakan di luar ruangan karena meninggalkan residu atau bekas, dan apar jenis ini yang akan saya bahas di video kali ini ya. Sebelumnya kita kenali dulu untuk komponen-komponen aparnya. Oke, yang pertama valve atau tuas yang berfungsi untuk menutup dan membuka aliran media isi yang berada di dalam tabung. Yang kedua handle atau pegangan yang berfungsi sebagai pegangan untuk menekan serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. Yang ketiga pengukur tekanan yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan dalam tabung. Dan yang keempat hose atau selang yang berfungsi sebagai selang pengantar media. Yang kelima nozzle atau corong yang berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media pada sumber api. Dan yang keenam pin pengaman yang berfungsi sebagai pengaman tabung. Yang ketujuh bracket atau hanger yang berfungsi sebagai gantungan apar. Dan untuk cara mengeceknya kita lihat di petunjuk tekanannya ini. Pastikan untuk jarum menuju ke arah warna hijau ya, yang menandakan bahwa kondisi apar dalam keadaan baik atau stabil. Dan yang berikutnya pin pengaman. Pastikan untuk pin pengamannya dalam kondisi disegel, yang menandakan bahwa apar belum terpakai. Dan selanjutnya hose atau selang, pastikan nggak ada yang robek dan nggak ada sesuatu yang menghambat. Dan berikutnya kita cek silinder atau tabungnya. Pastikan fisik tabungnya dalam kondisi baik, dalam arti nggak ada yang karatan atau bocor ya. Dan untuk cek yang terakhir dengan cara aparnya diangkat dan dibolak-balikan seperti ini. Kalau bunyi isi dari apar berdesir seperti pasir, itu menandakan bahwa apar dalam kondisi masih bagus. Tapi kalau bunyinya bluk-bluk itu harus diganti ya. Oke, demikian itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai apar dan cara mengeceknya.